semuanya, sebelum kita memulai renungan pagi pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh melakukan aktivitas kami Tuhan. Dan terima kasih untuk hari kemarin yang sudah Engkau berkati kepada kami Tuhan. Dan di hari ini kami akan mendengar dan menerima sapaan firman-Mu, agar firman yang kami baca dan kami dengarkan dapat kami pahami dan kami mengerti apa yang Engkau maksud dalam firman-Mu ini Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 16 ayat 5-9 dengan perikop rencana Paulus. Ayat 5, aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Ayat 6, dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Ayat 7, sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Ayat 8, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai harinya raya Pentakosta. Ayat 9, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini yaitu orang yang berencana dan bertuhan. Nah, Rasul Paulus adalah orang yang berencana. Nah, bacaan ini sangat membuktikan hal itu. Nah, dalam penutup suratnya, Paulus mengungkapkan bahwa ia akan tinggal di Efesus hingga perayaan Pentakosta, yaitu sampai awal musim panas. Dan setelah itu ia akan pergi dan tinggal di Makedonia sampai musim gugur. Selanjutnya, ia akan bergerak ke Korintus dan tinggal untuk bersama dengan jemaat di sana selama musim dingin. Pada musim semi barulah Paulus dapat melanjutkan perjalanannya. Pada waktu itu ia akan pergi mengantarkan bantuan ke Yerusalem. Demikianlah rencana pelayanannya dalam 1 tahun ke depan. Di sisi lain, Paulus adalah seorang hamba Tuhan. Ia menundukkan dirinya kepada Tuhan dan supaya Tuhan berkehendak, dan ia mempersilahkan untuk Tuhan masuk ke rencananya setiap saat. Karena itu, ia menyisipkan kata-kata seperti ini, jika diperkenankan Tuhan. Nah, menyusun rencana adalah hal yang natural bagi semua manusia, apapun profesinya, mungkin pengusaha, dokter, guru, tukang daging pun, dan mekanik dan lainnya, ataupun kita. Itu kan kita pasti selalu memiliki rencana. Manusia selalu berencana kan. Nah, kita pasti ingin memegang kendali penuh atas segala kehidupan kita sendiri. Maka, ketika kita menundukkan rencana atau agenda kerja kita kepada Allah, itu hal yang sangat ajaib. Karena sebenarnya kita itu adalah pribadi yang kita tidak suka jika agenda pribadi kita diatur oleh orang lain, apalagi oleh pribadi yang tidak kita kenali. Nah, karena ini sangat dibutuhkannya iman yang sejati untuk mengakui bahwa Tuhan yang berdaulat atas seluruh hidup kita dan menyerahkan kendali penuh kepadanya. Nah, jika kita berserah kepada Tuhan, ini tidak menumpulkan kemampuan kita untuk berencana. Sebaliknya, ia menyegarkan pikiran kita untuk mengambil langkah bijak dan menguatkan hati kita terhadap perubahan rencana yang bisa terjadi. Jadi sebagai orang Kristen yang berencana dan bertuhan, kita pasti ingat siapa kita dan siapa Tuhan kita. Mungkin di dalam hidup kita masih belum terbiasa dengan kata-kata jika Tuhan berkenan. Namun marilah kita belajar untuk kita selalu bisa untuk menyisipkan kata-kata itu di setiap kali kita akan menyusun rencana pribadi kita atau agenda kerja kita. Yang artinya kita selalu mengandalkan Tuhan dan menempatkan Tuhan pada setiap rencana kita, agar semua rencana ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan campur tangan Tuhan dan sesuai dengan perintah Tuhan.
Amin. Sebelum menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di hari ini. Kami sudah mendengar dan menerima sapaan firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu mengikut sertakan Engkau dalam setiap rencana hidup kami, agar Engkau selalu membimbing dan menyertai setiap langkah kami Tuhan. Dan Engkau boleh menuntun kami ke dalam jalan yang benar dan jalan yang seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, kami sebentar lagi akan melanjutkan segala aktivitas kami dan memulai hari kami Tuhan, agar Engkau berkati, Engkau sertai hari ini, agar menjadi hari yang indah dan hari yang penuh dengan sukacita Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami dimanapun kami berada, dan berkati kami agar kami selalu mengindahkan nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.